Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak variabilitas tekanan darah pada penyakit kardiovaskular. Bagaimana cara menilai hasil pengukuran tekanan darah? Peningkatan variabilitas tekanan darah atau BPV dapat mengindikasikan gangguan regulasi kardiovaskular dan merupakan faktor risiko kardiovaskular itu sendiri yang terkait dengan peningkatan mortalitas kardiovaskular dan semua penyebab kematian, stroke, penyakit arteri koroner, gagal jantung, penyakit ginjal stadium akhir, dan kejadian demensia. Variabilitas tekanan darah atau fisiologi variabilitas tekanan darah atau BPV. BPV didefinisikan sebagai perubahan nilai tekanan darah arteri selama periode waktu tertentu. Interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, fisik, dan emosional, serta mekanisme pengaturan kardiovaskular yang mempertahankan homeostasis tekanan darah. Fluktuasi ini bervariasi di antara individu berdasarkan respon terhadap aktivitas harian dan reaksi kardiovaskular. BPM sistolik mencerminkan kekakuan pembuluh darah dan penuaan, sedangkan BPV diastolik gangguan fungsi otonom dan peningkatan aktivitas simpatik dan disfungsi endotel. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Diagram ini menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi tekanan darah dalam tubuh. Faktor penentu tekanan darah terdiri dari 1. Cardiac output atau keluaran jantung. Cardiac output ditentukan oleh heart rate atau detak jantung dan stroke volume atau volume konjuk. Detak jantung dipengaruhi oleh aktivitas parasimpatik dan simpatik. Volume konjuk dipengaruhi oleh faktor seperti aktivitas simpatik, aktivitas otot rangka, kembalinya darah vena, dan volume darah atau kemampuan vaskular. 2. Aortic compliance. Aortic compliance adalah kemampuan aorta untuk meregang dan berkontraksi. Terdapat dua kondisi di sini. 1. Compliance aorta menghasilkan gelombang maju beramplitudo rendah dan kecepatan denyut yang lambat. 2. Stiff aorta menghasilkan gelombang maju beramplitudo tinggi dan kecepatan denyut yang cepat. Kepatuhan aorta mempengaruhi central pressure waveform yang berdampak pada tekanan darah. 3. Total peripheral resistance. Resistensi perifer total dipengaruhi oleh blood viscosity dan arterial radius. Kekentalan darah tergantung pada jumlah sel darah merah, sedangkan radius arteriol dipengaruhi oleh aktivitas simpatik, angiotensin 2, vasopresin, dan kontrol metabolik lokal yang memicu vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Diagram ini menunjukkan bahwa tekanan darah ditentukan oleh kombinasi keluaran jantung, kepatuhan aorta, dan resistensi perifer total. Interaksi antara faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang dalam kondisi yang berbeda. Dampak farmakokinetik dan farmakodinamik obat antihipertensi pada variabilitas tekanan darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat antihipertensi, serta bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi pada variabilitas tekanan darah, terdiri dari 1. Farmakokinetik. Farmakokinetik menggambarkan bagaimana tubuh memproses obat, meliputi penyerapan, distribusi, dan eliminasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetik termasuk 1. Kondisi penyakit, misalnya gagal jantung atau hati. 2. Kondisi fisiologis seperti usia ekstrim. 3. Komposisi dan volume tubuh, contohnya obesitas. 4. Kepatuhan pasien, misalnya cara konsumsi yang tidak tepat atau kesalahan dosis. 5. Faktor genetik dan interaksi obat. Variabilitas pada farmakokinetik ini berkontribusi pada variabilitas disposisi obat di dalam tubuh. 2. Farmakodinamik. Farmakodinamik menggambarkan efek obat pada tubuh, termasuk intensitas dan durasi efek. Faktor-faktor yang mempengaruhi farmakodinamik mencakup 1. Variasi genetik yang mempengaruhi reseptor sel. 2. Interaksi obat dan toleransi terhadap obat.
3. Waktu pemberian obat dan regulasi sinyal intraseluler. Variabilitas dalam farmakodinamik mempengaruhi variabilitas efek obat terhadap tekanan darah. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa obat antihipertensi dapat mengubah pola tekanan darah 24 jam sebagai fungsi dari fitur farmakokinetik atau farmakodinamikanya. Ketika mempertimbangkan tekanan darah jangka panjang, titrasi obat antihipertensi berdasarkan perubahan musiman pada tekanan darah indikator dapat mempengaruhi tekanan darah siang dan malam secara berbeda yang menyebabkan perubahan pada tekanan darah. Prediksi hasil dan stratifikasi risiko. Analisis data tekanan darah sistolik dan diastolik APPM 24 jam dari database INACO, nilai prediktif signifikan untuk mortalitas total dan kardiovaskular variabilitas real rata-rata atau ARV, menunjukkan kapasitas prediktif yang lebih baik daripada deviasi standar atau CSD. Tekanan darah untuk mortalitas kardiovaskular. Studi tentang dampak BPV jangka panjang. Dari database IDOCO didapatkan semua ukuran variabilitas tekanan darah seperti standar deviasi dan koefisien variasi yang diperoleh dari pengukuran tekanan darah di rumah setiap hari di pagi hari secara independen berhubungan dengan semua penyebab dan kematian kardiovaskular. Dari studi OHA sama didapatkan variabilitas tekanan darah sistolik di rumah yang tercatat selama 26 hari berhubungan dengan risiko kematian jantung dan stroke yang lebih tinggi secara keseluruhan. Dari studi value trial didapatkan BPV sistolik yang lebih tinggi dari kunjungan ke kunjungan meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular pada mereka yang memiliki hipertensi, terlepas dari risiko kardiovaskular awal. Dari ACCORD trial didapatkan variabilitas tekanan darah dari kunjungan ke kunjungan dikaitkan dengan hasil kardiovaskular, terutama pada pasien dengan tekanan sistolik rendah dan diastolik tinggi, dan sangat terkait dengan penyakit jantung koroner. Hasil klinis sebuah studi kohort yang menggunakan ABPM BPV sistolik merupakan prediktor yang lebih kuat terhadap hasil kardiovaskular dibandingkan dengan BPV diastolik, terutama pada populasi yang lebih muda. Lonjakan tekanan darah pagi berlebihan secara signifikan meningkatkan nilai stroke pada individu dengan kekakuan arteri yang tinggi. Lonjakan tekanan darah pagi atau MBPS sangat penting untuk stratifikasi risiko pada pasien ini. Studi ABPM untuk prognosis kardiovaskular jangka panjang. Variabilitas yang lebih tinggi dalam tekanan darah diastolik selama siklus siang malam dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian kardiovaskular. Pengukuran dan pemantauan tekanan darah. Stadium 1 hipertensi tanpa komplikasi, yaitu tanpa HMOD atau CVD yang sudah ada, tetapi termasuk PGK stadium 1 dan 2. Stadium 2, adanya HMOD atau PGK stadium 3 atau diabetes. Tahap 3, CVD atau CKD stadium 4 atau 5. Peralatan tervalidasi untuk pengukuran tekanan darah. 1. Manual auskultasi device. 2. Automatic electronic device. Rekomendasi ESH 6 uji validasi perangkat tanpa manset, uji statis atau akurasi tekanan darah absolut, uji posisi perangkat atau ketahanan efek tekanan hidrostatis, uji pengobatan atau akurasi penurunan tekanan darah, uji terjaga atau tidur, akurasi perubahan tekanan darah, uji olahraga atau akurasi peningkatan tekanan darah, dan uji kalibrasi ulang atau stabilitas kalibrasi manset dari waktu ke waktu. Q-flash berdasarkan fotoplatismografi atau PPG adalah teknik optik non-invasif yang digunakan untuk mengukur perubahan volume darah dalam jaringan mikrovaskular. Teknologi pengukur tekanan darah tanpa manset yang baru dapat memberikan hasil pembacaan dalam jumlah yang sangat banyak,
selama berhari-hari dan berbulan-bulan tanpa ketidaknyamanan yang dirasakan pada alat pemantau tekanan darah tradisional dan memiliki potensi untuk menggantikan metode tekanan darah saat ini. Setelah masalah akurasi teratasi dan kegunaan klinisnya terbukti. Waktu dalam pengukuran tekanan darah memegang peranan penting dalam menentukan tekanan darah arteri atau BPV. Pada setiap subjek, pembacaan tekanan darah secara berkala diperlukan untuk mengevaluasi fluktuasi sistem kardiovaskular subjek. Pembacaan tekanan darah bergantung pada kepatuhan pasien untuk mendapatkan pembacaan tekanan darah arteri atau BPV yang valid dan akurat. Tekanan darah ambulatori dihitung setiap 15-30 menit selama 24 jam. Tekanan darah di rumah dihitung 2 kali sehari selama beberapa hari. Tekanan darah di klinik dihitung 3 kali per kunjungan selama beberapa bulan. Metode monitoring tekanan darah klasik hanya melihat sekilas pada variabilitas tekanan darah. Metodologi penilaian variabilitas tekanan darah. Temuan klinis menunjukkan BPV malam hari memiliki potensi yang signifikan untuk mengklasifikasi ulang risiko kardiovaskular. BPV di rumah sehari-hari dan BPV dari kunjungan ke klinik juga berperan dalam stratifikasi risiko kardiovaskular. Tinjauan sistematik dan meta-analisis menegaskan ketiga jenis utama BPV, yaitu 24 jam di rumah dan klinik, mempengaruhi kejadian kardiovaskular dan mortalitas. Indeks BPV dikaitkan secara independen dengan hasil, meskipun korelasi antara indeks yang berbeda buruk. Karakteristik umum OBPM, HBPM, dan ABPM. Deteksi dari variabilitas tekanan darah. Pada OBPM, dapat melihat variabilitas tekanan darah antar kunjungan. Pada HBPM, dapat melihat variabilitas tekanan darah antar hari. Dari ABPM, dapat melihat variabilitas tekanan darah selama 24 jam. Efek pengobatan pada BPV. Ritme sirkadian berhubungan dengan tekanan darah. Ritme sirkadian mengacu pada proses internal alami yang mengikuti siklus sekitar 24 jam yang mempengaruhi berbagai fungsi fisiologis, termasuk siklus tidur bangun, pelepasan hormon, dan metabolisme. Salah satu aspek penting dari ritme sirkadian adalah dampaknya terhadap tekanan darah. Pengaturan waktu pemberian obat antihipertensi berdasarkan siklus sirkadian dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Profil tekanan darah 24 jam, ABPM 24 jam, sebagai selisih antara nilai BP terendah di malam hari dan nilai BP tertinggi sesaat setelah bangun tidur. Peningkatan tekanan darah sering dikaitkan dengan ritme sirkadian tubuh yang dipengaruhi oleh perubahan hormon, misalnya kortisol, katekolamin, yang terjadi selama jam-jam bangun tidur. Hal ini mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Pada beberapa individu, terutama mereka yang memiliki hipertensi atau penyakit kardiovaskular, lonjakan di pagi hari dapat lebih terasa dan dapat meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke yang terjadi di pagi hari. Efek pengobatan pada BPV. Ada ASCOT BPLA trial menunjukkan bahwa BPV yang lebih tinggi dari kunjungan ke kunjungan meningkatkan risiko stroke dan kejadian kardiovaskular. Menemukan bahwa penghambat saluran kalsium, khususnya amlodipin, lebih efektif mengurangi BPV dibandingkan dengan penghambatan beta seperti atenolol, sehingga meningkatkan pencegahan stroke. Menunjukkan bahwa amlodipin secara signifikan mengurangi BPV saat kunjungan ulang. Efektivitas amlodipin dalam mengurangi risiko kardiovaskular karena waktu paruh yang panjang, yaitu sekitar 30 jam.
Penggunaan klinis BPV yang meluas adalah ketidakpastian tentang bagaimana mengelola pasien dengan peningkatan BPV. Pilihan obat, khususnya antagonis kalsium dihidropiridin kerja panjang dan kombinasi AHT kerja panjang. Rencana perawatan yang dipersonalisasi dengan mempertimbangkan variabilitas dan preferensi individu seringkali lebih efektif. Modifikasi gaya hidup. Slide ini membahas pentingnya variabilitas tekanan darah sebagai target baru dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. 1. Evaluasi variabilitas tekanan darah. Jangka pendek. Variabilitas tekanan darah dapat terjadi dalam jangka pendek seperti beat to beat atau dari 1 detak jantung ke detak jantung berikutnya, 24 jam, atau a day, day to day, dan visit to visit. Faktor-faktor seperti aktivitas fisik, ritme sirkadian, kondisi cuaca, kualitas tidur, dan kondisi psikologis dapat mempengaruhi fluktuasi tekanan darah. Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode seperti ambulatory BP monitoring atau ABPM yang mengukur tekanan darah secara berkelanjutan. Evaluasi tekanan darah malam hari dan pengukuran tekanan darah di rumah. 2. Pengelolaan variabilitas tekanan darah. Pengobatan, terdapat beberapa metode terapi untuk mengelola variabilitas tekanan darah. Kronoterapi atau pemberian obat pada waktu tertentu, penyesuaian obat secara berkala, penggunaan inhibitor ARNI dan SGLT2 untuk kasus diabetes atau gagal jantung. Intervensi lainnya meliputi pengaturan sistem saraf simpatik, perbaikan kualitas tidur, perbaikan kondisi perumahan, dan pengaturan suhu ruangan. 3. Pencapaian untuk pencegahan kejadian kardiovaskular. Perangkat baru untuk evaluasi, teknologi baru yang bisa digunakan mencakup perangkat pemantauan tekanan darah tanpa manset, multisensor equip ABPM, dan perangkat wearable blood pressure. Manajemen. Intervensi melibatkan penggunaan teknologi digital, modifikasi gaya hidup, dan telemedicine. Kesimpulan, variabilitas tekanan darah atau BPV merupakan prediktor independen yang signifikan terhadap kejadian kardiovaskular dan semua penyebab kematian. Uji klinis, registrasi besar, dan meta-analisis menunjukkan bahwa peningkatan variabilitas tekanan darah memprediksi hasil kardiovaskular terlepas dari nilai rata-rata tekanan darah. Pengukuran tekanan darah di kantor akan terus memiliki peran utama dalam screening, diagnosis, dan manajemen hipertensi. Teknologi pemantauan tekanan darah tanpa manset yang dapat dikenakan memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan screening, diagnosis, kontrol, dan tindak lanjut jangka panjang hipertensi. Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.